Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin basyira wa nazira wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama-sama di rumah Allah ini. Pertama, menjaga rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, silaturahim. Silaturahim baik, insyaallah kehidupan kita juga baik. Kemudian mengulang-ulang kaji. Itu bahasa kampung saya tuh, mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan dengan sering diulang, semakin lengket di hati kita, semakin kuat kita mengamalkannya, maka semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu sehat semuanya, ibu-ibu? Ini sore ini agak lain ya, Bu ya? Direkam saya sore ini. Tak apalah. Resiko direkam, saya tak bisa berjalan. Jalan dia mantap. Iya. Masuk tu, Bu. Sore ibu tadi masuk tu. Baik. Yang kita bahas pada hari ini adalah satu amalan yang luar biasa. Kalau solat tu sudah jelas wajib. Kalau tidak ada halangan, ibu-ibu wajib laksanakan. Kami laki-laki wajib melaksanakannya apapun kondisinya. Qiyaman, qu'udan wa junudan. Tak bisa tegak, duduk tak bisa duduk. Berbaring, baring kanan, baring ke kiri. Kalau tak bisa juga isyarat, tak bisa juga cukup dalam hati, tak bisa juga, barulah dibungkus. Bungkus lagi, disolatkan. Itu yang wajib, yang tak boleh ditinggalkan. Tapi ada satu amalan yang sangat luar biasa juga yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Sebelumnya tadi protokol sudah bilang, tidak usah lama-lama Pak Ustadz, jemaah banyak puasa. Paling suka saya tuh, Bu. Ini minta bungkus ya, Bu ya. Judulnya 7 huruf saja. C D K. CD sedekah. Landasannya surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau ketika bersedekah itu, jangan engkau campurkan sedekahmu itu dengan hinaan dan menyakiti orang yang engkau beri sedekah. Hinaan dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu apa? Sedekah itu adalah pemberi secara umum. Secara lebih luasnya dalam agama kita, pemberian dari harta kita
untuk mencapai, ayo, redha. Berarti harus dipancing juga dulu baru masuk dia. Pemberian harta kepada orang lain untuk mendapatkan redha Allah. Oke, Bu? Dudukkan itu dulu. Kita ngaji santai aja, Bu. Pemberian harta kita, Bu, kepada orang lain untuk mengharapkan redha dari Allah. Ibu mencari harta dengan cara yang baik atau yang buruk? Yang dapat? Kalau dicari dengan cara yang baik, yang dapat baik enggak? Kalau dicari yang baik, yang didapat yang buruk, ada enggak? Ada. Ada? Ada. Dicari dengan cara yang buruk, dapat yang buruk enggak? Korupsi? Korupsi itu apa, Bu? Nak tahu saya dulu, Bu. Yang mau duduk kan bukan korupsi, kulisi. Ambo kalau diajak bagadeli itu pandai lah betul. Memberikan harta kita kepada orang lain untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan itu adalah harta yang halalan thayyiban, halal lagi baik. Sedekah itu sudah dapat kita definisinya. Sekarang sedekah itu dibagi berapa? 3. Pertama, sedekah yang berbentuk nampak. Apa contohnya? Itulah ibu-ibu. Ibu-ibu pertama sabu pitih langsung. Makanan. Bukan makan, makanan. 2. Minuman. 3. Apa, Bu? Uang. 4. Yang berbentuk. Nampaknya atau berbentuk namanya. Pitih, makanan, minuman, pakaian. Pernah ibu coba sedekah dari yang nampak ini? Contohnya ibu bersedekah nasi bungkus tio hari Jumat. Namanya Jumat Pernah? Iya pernah. Insyaallah lah nasi Ya, sedekah tuh, Bu. kue kasih duit kasih Duit? Pitih enggak? kepeng Makanan. Bagaimana kualitas makanan yang kita sedekahkan itu? Bukan ukurannya, bungkusannya, Bu, tapi isi dari bungkusan, yaitu nasinya itu. Setiap butir nasi yang ibu sedekahkan itu, satu butir nasi dilipatkan dengan 10 kebaikan. Cie nasi 10 kebaikan. Bayangkanlah tuh, Bu, satu bungkus itu berapa nasinya? Ayo, yang itu bisa dihitung? Pakai kalkulator canggih bisa nggak? Tak bisa. Maka secara tidak langsung ketika ibu sudah memberikan makanan setiap Jumat berkah itu pahalanya sudah luar biasa loh. Banyak tuh, Bu. Nah, itu tergantung bungkusnya gadang ketek itu, Bu. Kalau orangnya pemurah, maka bungkus nasinya pasti besar. Kalau orangnya pelit, bungkusnya yang besar. Nasinya sakit. Ini kualitas sedekah kita nih, Bu. Allah tak tengok
besar kecilnya, tapi berapa jumlah nasi yang ada di dalam satu nasi itu hasil dari beras dilipat dengan 10 kebaikan. Permasalahannya ada nak kita berbuat macam itu. Kalau sudah ibu buat 1 kali seminggu setiap hari Jumat berkah, itu sudah luar biasa sedekah yang ibu berikan kepada orang lain. Sudah menjadi pahala, tinggal meneruskan saja. Nah, mungkin ibu selama ini main kue kariang, kue basah, kue bolu, kue iko, kue. Enggak, Bu, nasi. Dumai umumnya sudah setiap masjid seperti itu, Bu. Minimal buah-buahan dibuat orang. Tapi kalau nasi berapa banyak bobot kualitas sedekah yang sudah ibu berikan. Kalau itu ikhlas ibu lakukan, maka nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak ada zamannya pengen dipuji orang lain lagi, Bu. Tidak zamannya lagi kita ini beribadah pengen dipuji oleh orang. Apa akibatnya? Kalau kita masih pengen dipuji oleh orang lain, keuntungannya sebatas pujian itu saja. Nah, dipuji, ibu tuh baik ya. Ketika itu saja, Bu. Habislah pujian. Tapi kalau ikhlas ibu sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya itu pahalanya takkan putus-putus. Falahum ajrun ghairu maka bagi mereka balasan yang tidak putus-putus. Nah, pertahankanlah tuh. Jumat berkah itu pertahankan. Kalau orang hanya mengasih buah-buahan ketika Jumat berkah, ibu terniat Jumat ini sekali sebulan, tapi di hati ibu saja ya, Bu, ya. Setiap Jumat pertama saya akan nyumbang 10 bungkus nasi. Ibu bungkus sebelum Jumat jam 11 atau setengah 12. Antar nanti ke masjid atau ibu membagikan langsung juga boleh. Silakan, ketika orang keluar 10 bungkus jalan setiap sekali sebulan minggu pertama. Berapa jumlah butir nasinya itu, Bu? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Ada yang niat macam tu? Cukup niat ibu dengan Allah saja ya, Bu, ya. Tak usah ibu sampaikan ke kawan yang lain, takut nanti kualitas ibadah ibu rusak. Maklumlah, Bu. Ambo rencana Jumat pertama setiap bulan akan menyumbang nasi 10 bungkus untuk orang keluar dari Jumat. Bu sabui ke orang. Sekali mungkin ibu bisa menahan supaya tidak ria, Bu. Yang kedua, ibu sebut lagi, tahu enggak? Yang menyumbang 10 bungkus tiap Jumat pertama, Jumat berkah itu kau orang. Nah, itu baru nasi. Belum minuman. Ibu mengasih keringanan kepada orang lain, orang fakir miskin. Banyak orang sekarang cara bersedekahnya ngantar ke panti asuhan anak yatim piatu, orang tua-tua jumpo. Senang dia tuh, Bu. Apalagi mak-mak yang tinggal di panti jumpo. Datang kita mengantarkan nasi, sedekah nasi. Bawa pula pakaian yang agak elok, sumbang di sana. Senang hati orang. Orang tua yang dititipkan oleh anaknya dikarenakan kesibukan duniawinya, dititipkan anaknya di panti jumpo. Ibu datang ke situ, mengantarkan baju, mengantarkan makanan. Senang hati orang tu, Bu. Kadang-kadang anaknya tak sempat tu, Bu. Sedekah bagi 3. 1, sedekah yang berbentuk. Nah, itulah dia ngasih makanan, minuman, pakaian, duit, pitih. Nanti kita tutup kualitas sedekah itu bagaimana yang bagusnya. 1, sedekah yang berbentuk. Yang kedua, sedekah itu tidak berbentuk tapi terasa. Apa kira-kira? Tidak berbentuk tapi bermanfaat.
Kalau yang berbentuk tadi sedekah nasi, makanan, minuman, pakaian, duit. Itu yang nampak ya Bu ya. Nih saya sumbang 10.000, saya sumbang 100.000, nampak. Sekarang dia tidak nampak, tapi nilai ibadahnya tetap tinggi. Kualitasnya bagus di sisi Allah. Oke, kita terima dulu masukan. Ilmu yang dua, zikir. Tiga, ambo risau ambo soal tanpa wujud ke marang. Doa. Nah, saya contohkan, bisa ibu nangkap nih. Berdirilah seorang ibu di depan ini, dia membawa Al-Quran. Contoh nih Bu, dia berdiri depan ini, dipegangnya Al-Quran. Al-Quran itu dikasihnya ke saya, Pak, Quran. Ambo tarimo Quran tuh Bu. Apa katanya? Bisa enggak Bapak mengajarkan saya baca Quran? Apa namanya tuh? Berarti kalau mengajarkan orang baca Al-Quran termasuk pahala tak? Kan mudah tuh Bu. Teorinya mudah, prakteknya berat. Duduklah ibu-ibu, kejap lagi 2 bulan lagi Ustazah ya. Masuk Ramadan. Berbarislah ibu, berbaris ibu duduk rapi sini. Selesai tarawih, semuanya ibu-ibu ayo kita kumpul, ambil Quran masing-masing satu. Apa namanya? Tadarus atau baraja bahasa Jawa. Duduklah, berdirilah beliau. Saya pimpin ya. Beliau dulu baca Quran, dibaca dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar oleh ibu semuanya. Selesai ustazah membaca, satu-satu ibu mulai dari ibu ambo. Terserahlah pakai irama apa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai 5 ayat. Lanjut ibu. Pas ibu ini mulai macet membaca. Ndak jole yang dibaca tu gitu. Karena tidak jelas panjang pendeknya, ditunjukkan oleh ustazah, Bu, bacaannya seperti ini yang betul, Bu. Ditunjukkan oleh ustazah ini, begini bacaan yang betul, Bu. Perbuatan ustazah tadi itu mengandung pahala tak? Ilmu. Apapun itu jenis ilmu yang ibu kuasai, yang baik ya Bu ya, yang baik-baik ibu ajarkan, apalagi mengajarkan yang baik seperti membaca Al-Quran, maka setiap hadiah, setiap huruf itu 10 juga kelipatan kebaikannya. Jika ditegur, jangan mengamuk pula. Contoh, baca salah, ditunjukkan oleh guru, langsung bangkak pipinya tu, bisuk dia tak datang dia. Jangan. Menuntut ilmu itu butuh proses. Sudah datang lah. Banyak yang tidak berbentuk tapi terasa. Masuklah zikir. Dia tak berbentuk tapi bisa menenangkan hati ibu. Ajarkanlah kepada orang lain. Sedekah yang tidak nampak tapi Yang ketiga, sedekah itu bisa menjadi manifestasi yang luar biasa sepanjang hidup kita. Walaupun kita sudah meninggal, tapi pahalanya masih mengalir kepada kita. Apa contohnya? Sedekah jariyah atau sedekah jariah? Jariah. Kalau jariah lain, dua jariah ada datang kemari. Apa contohnya? Nyumbang masjid. Bikin masjid, bangun masjid. Saya nyumbang 1
AC. Sumbang. Selagi masih dipakai berarti pahalanya masih mengalir. Saya nyumbang 1 ruko untuk pendidikan anak-anak belajar Al-Quran atau tahfiz. Dibangunlah ruko untuk anak-anak tahfiz. Itu mengalir terus tuh. Mengalir. Walaupun ibu sudah meninggal masih mengalir. 3 kita jelaskan. Sedekah yang berbentuk, sedekah yang tak berbentuk tapi terasa, sedekah yang tidak putus-putus nilai pahalanya. Sekarang kita masukkan ayatnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Jangan ketika engkau berinfak sedekah itu engkau memberi kepada orang lain, engkau sebut-sebut dan engkau sakiti orang yang engkau kasih itu. Ini kunci sedekahnya, Bu. Tengok, Bu. Sedekah tadi kan sudah baik-baik kan? Sudah karena Allah Subhanahu wa taala kan? Sekarang ada orang yang bersedekah tapi dicampurkannya ketika dia bersedekah itu dengan menyakiti orang yang disedekahkan. Datanglah Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Pak? Sumbangan sedekah, 4 sedekah untuk masjid. Bapak tinggal mana? Masjid mana, Pak? Masjid mana tu, Pak? Pak dia jauh mana minta sedekah kembali, Pak? Ambo sekali kau tak bisa lagi ada, Pak? Astagfirullah. Kurang habis dikata-katanya yang 5.000 taknya masuk. Itu pengalaman ibu. Ini yang bahayanya. Duit kita masuk, lepas seperti itu saja. Kualitas sedekah ibu hanya sebatas keranjang itu aja, Bu. Kalau ibu kata-katai orang, ibu sakiti orang, ibu zalimi orang, maka kualitas sedekah itu hanya sampai waktu. Walaupun masuk 10.000, 50.000, 100.000, tapi orang yang berusaha dengan tenaga pikirannya untuk kemajuan masjid, untuk pembangunan masjid, habis untuk ingatkannya. Apa maksud ceramah apa? Rasa tidak suka dengan orang itu. Kualitas sedekah kita menjadi hilang. Seperti itulah semuanya, Bu. Maka Allah larang, jangan engkau campur baurkan kebaikanmu itu dengan cacian dan hinaan ketika engkau memberikan yang baik. Berlakulah semuanya, termasuk yang berbentuk tadi dan tidak berbentuk tadi. Mana yang berbentuk? Ketika ibu mengasihkan nasi bungkus untuk Jumat berkah kepada panitia, keluarlah kata-kata ibu menyakiti panitia. Kau 10 bungkus, jangan dibagi lebih kau tak? Agak lo situ tu niat. Tu bapak tu, ikut tu ibu tu. Saya kan kualitas sedekah kita menjadi duit macam tadi, minuman macam tadi. Ini dah dekat bulan puasa, Bu. Ibu nak mengantar rantang ke masjid kan? Hati-hati. Kalau memang niat ibu tu lillahi ta'ala, dicuci dan dicuci rantang ibu dan jangan merepet dulu. Contoh, Pak Ustaz, ini untuk perbukaan. Terima kasih ya, Bu, kata Pak Ustaz. Selesai tarawih orang makan ramai-ramai kan, Bu? Habislah semuanya. Tinggallah minyak, kotor semuanya, Bu. Pak Imam itu sibuk disusunnya balik, tapi kotor. Besok sore ibu jemput. Kalau
Kalau hati ibu tenang dan bersih, ibu akan mengeluarkan perkataan yang baik. Alhamdulillah, masih ada aman untuk membersihkan rentang sendiri. Coba yang kedua itu adalah mulut yang tak elok. Sekali ku sajalah mau mantan. Isu tak kamu mantan elok. Lawa aja yang makan perempuan tak tu dibasuh elok. Ambo kan nonton. Panjang dia masih. Dia akan jumpa nanti. Begitulah kehidupan kita. Termasuk ibu mengasih pakaian. Kalau mau ngasih pakaian yang bisa dipakai orang. Ibu pergi ke panti asuhan mengantarkan baju untuk anak yatim piatu. Yang ibu kasih yang baru atau layak pakai atau lama tak dipakai-pakai. Yang mana? Yang layak pakai. Kalau yang baru tak mungkin. Ibu yakin baju baru dibeli ni langsung ibu sumbangkan. Berani? Hebatnya kita, Bu. Jadi kalau adat meminjam, sadar dengan alat yang kita pinjam. Kita kan punya prinsip yang kupinjam ini untukku. Kita pinjam sesuatu sama orang, tak dipinjamkan. Berterima kasih tak seharusnya, Bu. Ternyata kita pinjamnya agak lama, lupa mengembalikan. Datanglah orang yang punya, ditanya-nya, mana Bu piring semalam yang ibu pinjam? Oh ya, ada pacar. Ya, Bu. Marah ibu? Tidak. Mana yang elok? Yang elok ibunya, Bu. Ya, ngerti saya. Sudah dipinjamnya satu kali, dikembalikan, besok dia pinjam lagi. Amunya dari ibu ni ngomong, tak ada loh. Apakah kategorinya bohong yang dibolehkan seperti itu, Bu? Tidak. Caranya kan ada, ibu pakai perjanjian saja lah. Caranya orang pinjam duit lah contohnya. Pinjam duit, Bu Susi pinjam duit sama Bu Yani. Nih aku pinjamkan duit, ya. Caranya Bu supaya tidak ada sakit hati sama ibu. Ini dan ini dibolehkan, Bu, ada perjanjiannya. Ada limit waktunya. Ini aku pinjamkan duit. Bukan aku tak percaya, tapi aku membutuhkan ini juga. Kita buat perjanjian ya. Sekian bulan, 3 bulan, 2 bulan, boleh, Bu. Daripada ibu pinjamkan, kemudian dikembalikannya, dia pinjam lagi, keluarlah bahasa contoh dari ibu kita tadi. Tidak ada pitih lego. Keluar hukum dari beliau langsung, bohong tetap dosa. Memang betul seperti itu. Aku berjanji. Namanya kita berjanji. Kalau ibu ragu, kadang kan betul
yang ibu saya sampaikan itu betul. Kadang-kadang kita yang minjam tidak tahu diri. Cara pikir bisa jadi kita pemain saja gitu. Kalau ada orangnya kita selesaikan gini yang mana. Tapi sebelum puasa datang, pas saja lalai. Itulah gunanya kita saling menasihati ya Bu ya. Kalau ada kawan salah boleh tak kita nasihati Bu. Itulah gunanya majelis taklim ya. Nah 3 hal itu ya Bu ya. Apapun yang Ibu berikan, sedekahkan, infakkan, membantu orang lain, ikhlaskan hanya niat karena Allah Subhanahu. Jangan ditambah-tambah dengan menghina orang, mencaci maki orang, jangan nanti kualitas sedekahnya menjadi tidak sempurna. Ada lagi. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina al-hidayah was-salama wa barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqdim ajalana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana a'tina rizqan jadidan wa halalan thayyiban wa mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana na'udzubika min kulli bala'in fid dunya wal akhirah wa syarri dunya wal akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan.